Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita. Pagi-pagi buta saya buka HP YouTube, saya lihat ada Baalawi perempuan yang bagi cinta tanah air, cinta negara ini, cinta presiden kita dari zaman dulu sampai Pak Jokowi, kemudian sekarang Pak Prabowo masih memendam rasa jengkel kepada Baalawi perempuan ini. Begitu entengnya waktu itu ketika mau menghadirkan Pak Jokowi kalau nggak salah, tapi beliau tidak hadir, lantas ngomong si Baalawi perempuan ini dengan kursi kosong. Ini penghinaan atau pelecehan, ketidaksukaan, atau untuk mencari popularitas semata, campur aduk, karena di situ banyak makna yang bisa kita analisa. Lantas yang membuat kita jengkel lagi, gede-gede geleng kepala, karena kita ini orang punya malu, punya rasa. Saat Pak Presiden Jokowi purna tugas, kemudian waktu pulang ke Solo naik pesawat diantar oleh Angkatan Udara, dibilangin katanya nebeng, luar biasa mulutnya ini cometan. Kalau dekat waktu itu banyak orang yang menyumpahin dia di depan mukanya. Mulutnya Baalawi sepertinya sama saja, nggak perempuan, nggak laki-laki. Tuh lihat si Segap itu yang sering menghina sepuh NU, muasis NU, Mbah Hasyim Asy'ari, dibilangin katanya nolak. Lantas berdirinya NU ini karena jasa Habib lah, dan banyak lagi. Kalau kita ini saring-saring, kita ingat-ingat bagaimana kalau ngomong di TV pernah diusir keluar itu waktu ada dialog rame-rame ini dengan stasiun televisi, tapi ya gitu, nggak punya malu. Persis sekarang ini si Baalawi perempuan ini untuk mencari popularitas yang stagnan, kemudian datang menemui Pak Jokowi, dan kemudian terjadilah dialog di situ. Saya tidak ceritakan. Yang kita bicarakan ini nggak tahu malunya dengan perbuatan itu yang semata-mata ya kita analisa untuk mencari popularitas. Kalau Pak Jokowi nggak perlu lagi popularitas, beliau sudah presiden 2 kali, orang internasional kenal siapa beliau. Lantas setelah purna tugas apakah sepi-sepi saja? Ternyata begitu banyak orang yang hadir di kota Solo ini, kemudian singgah bertamu ke rumahnya Pak Jokowi, hanya sekedar minta foto, salaman, kemudian ya meluapkan rasa terima kasih waktu kemarin dipimpin oleh Bapak kita, Bapak Jokowi. Karena ramenya pengunjung, jangan-jangan si Baalawi perempuan ini juga ingin nempang tenar. Boleh dong kita berpikiran seperti itu, karena dalam pembicaraannya, dialognya si Baalawi ini dengan Bapak kita Pak Jokowi ini mengandung banyak makna. Tapi karena dia seorang presenter, ahli ngomong, tentu paling tidak diharapkan yang nonton ini banyak, dan kemudian namanya terus berkibar, yang sekarang ini sepertinya stagnan. Nggak tahu malu, itu yang kita simpulkan dari perjalanan mereka selama ini setelah meledak basis Kiai Imad, yang membuat sekarang ini Baalawi pada kelimpungan, banyak merubah namanya, yang kemarin Habib menjadi Sayyid, terus banyak yang uring-uringan,
kemudian ada yang menyewa orang kita untuk membela klan mereka, khususnya dalam bidang ilmu nasab, yang ternyata juga mengeluarkan cuan untuk mempertahankan hegemoni klan Ba'alawi ini supaya tetap moncer di Nusantara. Pertemuan dari Ba'alawi perempuan ini sedikit banyak orang yang mengingat celometan omongannya yang orang gerah ini menimbulkan kejengkelan kembali. Tapi bagi orang yang tidak tahu perilaku dari Ba'alawi, menganggap si Ba'alawi cewek ini, perempuan ini, ya ada ungkapan merasa minta maaf, kemudian mendatangi Pak Jokowi dan seterusnya yang isinya membela dari presenter yang suka celometan ini. Perjalanan dari Ba'alawi ini yang khusus perempuan ini akan terus begitu. Nanti akan lagi ada suara dia lagi yang membuat telinga kita panas. Ya karena memang mencari uangnya dari situ, mencari cuannya dari situ. Jadi kalau tidak menimbulkan keramaian di masyarakat, istilahnya sekarang viral, ya namanya akan tenggelam. Itulah yang diinginkan. Setelah orang-orang merasa terlupakan, dianggap melupakan omongannya yang kemarin-kemarin, bikin ulah lagi dengan omongan yang orang benar. Setelah itu ketika namanya stagnan, kemudian berbuat seolah-olah baik, minta maaf dan seterusnya, kita jangan lupakan memang seperti karakter Ba'alawi ini, enggak perempuan, enggak laki-laki, sama saja. Kalau kita lengah selama ini, apa yang diperbuat mereka? Membodohi kita dengan doktrin-doktrin, dengan membelokkan sejarah, mengaku pahlawan nasional ini sebagai keluarga mereka. Bobol. Hati-hati teman, hati-hati saudara. Kita ingat omongan si perempuan Ba'alawi atau Ba'alawi yang lainnya yang melukai hati kita, orang-orang Nusantara yang cinta tanah air ini, cinta kepada pemimpin-pemimpin kita walaupun sudah purna tugas, supaya tidak gampang melupakan tingkah laku mereka. Tetap hati-hati. Mereka nggak peduli orang ngomong apa, karena memang sepertinya klan Ba'alawi ini orang nggak tahu malu. Sudah dulu kesini dibawa oleh Belanda, sekarang enak-enak, nggak pernah berjuang, boleh dikata begitu, untuk mengambil keuntungan keduniawian, kemuliaan di atas bisa dikatakan penderitaan orang-orang Nusantara yang selama ini terbodohi dengan mengaku-ngaku sebagai durian Nabi. Coba kalau tidak ada embel-embel itu, nggak ada apa-apanya mereka-mereka ini. Begitulah saudara-saudara, sedulur-sedulur, pagi ini saya ya melihat tayangan itu nggak sampai selesai, malas mau diomongkan aja, nggak ngefek untuk kita sekarang ini. Karena apa? Ya cuman di belakangnya itu melupakan rasa malu apa yang telah mereka katakan dan perbuat terhadap khususnya beliau Pak Jokowi. Sakit hati kita ini semuanya, nggak terobati. Walaupun sekarang ada pembicaraan dalam video yang kita tonton ini, tapi jejak digitalnya tidak bisa kita lupakan. Kita lihat aja ke depannya, nanti akan ada omongan apa lagi. Ba'alawi sudah saatnya dilundung, kelundung di Nusantara ini. Nggak usah kita anggap istimewa.
selama mereka ini belum berubah dari sifat-sifatnya seperti ini. Apakah itu mungkin ratusan tahun, ribuan tahun sejarah ke belakang? Ya begitu, kalau terpepet tiarap. Ketika sudah orang melupakan perbuatan mereka, mereka akan bangkit lagi. Dan itu terus menerus. Tujuannya apa? Menggenggam dunia, memplokoto kita semua, atau menipu di mana mereka berada, baik di belahan dunia manapun. Kita lihat sejarah di Mesir, bagaimana selama ratusan tahun mereka mengatasnamakan Buya Nabi, menipu satu negara. Untung saja, alhamdulillah, Tuhan kasih pertolongan lewat Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu menumbangkan dinasti Fatimiyah di sana. Kocar kacir mereka, kemudian berdiaspora kemana-mana. Lantas kalau kita lihat dalam video-video Pahlawi, seperti misalnya menghias kuburan, kemudian bersama mukbin ini berduyun-duyun berbaris, kemudian salah satu dedengkot mukbin dipayungi dengan payung yang berputar-putar itu mirip persis dengan apa yang ada kejadian di India. Makanya Kiai Imaduddin kurang lebih mengatakan kalau Pahlawi yang ada di Indonesia itu awalnya juga datangnya dari sana, kemudian berdiaspora ke Tarim, lantas ada yang sampai ke sini dibawa oleh Belanda, dan tentu saja karakternya, budayanya ya seperti itu. Cuma kalau di sana di India itu waktu itu bukanlah beragama Islam, kurang lebih seperti itu, dan ada juga yang beragama Islam kemudian ke sini menghias kuburan dalam acara haul. Mereka berbondong-bondong dengan dipayungi oleh mukibin dengan payung yang berputar-putar. Ini mirip. Belum lagi tarian-tarian mereka ini yang di Tarim sana, ini kan mirip-mirip dengan tarian Yahudi. Ini juga sekarang kalau di Indo, kalau mereka nari-nari itu ya seperti itu persis. Jadi memang bisa dikatakan sejarah ini ada alurnya, kemana akan kemana dan dari mana mereka ini berasal atau kita berasal, ini akan selalu membawa karakter-karakter yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita. Bagaimana seperti orang Jawa saja ketika di Malaysia, di Suriname, dia tetap akan melestarikan budayanya, seperti misalnya Arya Ponorogo, kemudian Jatilan, kemudian wayangan, dan seterusnya. Itu adalah ciri dari ras yang memang mengalir ke anak turunnya yang tidak bisa dihilangkan. Seperti juga klan Pahlawi ini tidak tahu malu, melupakan seolah-olah apa yang dikerjakan mereka yang salah itu dianggaplah angin lalu. Setelah itu tetap dia berkarakter seperti itu, seperti Benalu kemarin menghina kemarin bilang kalau Pak Jokowi nebeng lah, ini kan sesuatu hinaan kalau kita mendengarnya. Sekarang datang minta ngobrol sama Pak Jokowi, nah coba bagaimana? Oke lah begitu teman-teman, dari kejengkelan ini banyak omongan yang kurang nyambung mungkin, tapi intinya ya begitu, kita mesti tetap berhati-hati kepada mereka-mereka ini, jangan sampai kita ini dijadikan objek ekonomi semata untuk mencari cuan keduniawian para kaum Pahlawi yang sekarang ini sudah terpojok di mana-mana. Gaungkan terus kesadaran
kepada saudara-saudara kita supaya kedepannya Nusantara ini Gemaripah Lojinawi aman, tidak dikuasai doktrin-doktrin menyesatkan lewat penampilan mereka yang glamor dengan udung-udung yang besar mengatasnamakan cucu Nabi, atau mungkin kedepannya melalui cara-cara yang lain yang kita sekarang ini belum tahu. Waspada selalu, jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.